Halo dan salam sejahtera, jumpa kembali dengan saya Nerly Adria. Topik di video berikut adalah menghitung pernapasan. Pernapasan atau respirasi adalah suatu proses pertukaran gas antara makhluk hidup atau mikroorganisme dengan lingkungannya. Oksigen untuk pernapasan itu diperoleh dari udara di lingkungan sekitar. Nah, jadi pengertian menghitung pernapasan adalah menghitung jumlah pernapasan atau inspirasi yang diikuti ekspirasi selama 1 menit. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai frekuensi, kemudian irama, kedalaman, dan tipe atau pola dari pernapasan. Respirasi normal untuk orang dewasa di kisaran antara 12 sampai 20 kali per menit. Pola pernapasan. Tingkat respirasi atau respirasi rate adalah jumlah seseorang mengambil napas selama per menit. Selanjutnya adalah pola pernapasan. Tingkat respirasi atau respirasi rate adalah jumlah seseorang dalam mengambil napas per menit. Tingkat respirasi ini biasanya diukur ketika seseorang dalam posisi diam dan hanya melibatkan menghitung jumlah napas selama 1 menit dengan menghitung berapa kali dada meningkat, naik ya, atau mengangkat ya, berapa kali dada mengangkat. Seseorang dikatakan bernapas apabila orang tersebut menghirup O2 dan mengeluarkan CO2 melalui sistem pernapasan. Bernapas dapat dalam dan dapat pula dangkal. Pernapasan yang dalam dapat mempunyai volume udara yang besar, baik pada waktu tarik napas atau yang kita kenal dengan inspirasi atau inhalasi, atau pada waktu mengeluarkan napas yang disebut dengan bahasa lainnya adalah ekspirasi atau ekshalasi. Nah, sedangkan pada pernapasan dangkal maka volume udara akan mengecil. Nah, selanjutnya adalah teknik pemeriksaan pernapasan. Nah, teknik pemeriksaan pernapasan ini ada 3 yang dilakukan oleh pemeriksa, yaitu lihat, kemudian dengar, kemudian rasakan. Nah, kita lihat di sini dengan melihat pergerakan dada pada saat mengangkat. Kemudian dengar, ini bisa dilakukan dengan cara menggunakan stetoskop. Kemudian rasakan, misalnya apabila seorang klien datang dalam keadaan pingsan atau tidak sadar, kita lihat tidak ada pergerakan dada, kemudian kita dengan cara meletakkan tangan di hidung ya, di hidung pasien atau klien. Pada penderita sadar ya, jangan sampai penderita mengetahui bahwa frekuensi pernapasan sedang dihitung ya. Jangan misalnya kalian mau mengadakan pemeriksaan pernapasan, kalian Bapak, Ibu, saya mau hitung pernapasannya ya. Nah, di sini hasilnya tidak akan akurat ya. Baik, selanjutnya adalah frekuensi pernapasan normal. Pada usia bayi baru lahir, pernapasan normalnya antara 35 sampai 50 kali per menit, kemudian anak-anak antara 15 sampai 30 kali per menit, kemudian usia 2 sampai 12 tahun antara 18 sampai 26 kali per menit, kemudian dewasa itu antara 16 sampai 20 kali per menit yang mengganggu pernapasan. Nah, contohnya di sini gangguan pada pola pernapasan. Penuh di sini maksudnya adalah suatu keadaan di mana seseorang susah bernapas yang menunjukkan adanya retraksi ya. Kemudian yang kedua, bradipno, ini frekuensi pernapasan lambat yang abnormal, kemudian iramanya normal. Kemudian selanjutnya takipno, ini suatu frekuensi pernapasan yang cepat dan abnormal. Kemudian hiperno, ini adalah pernapasan cepat dan dangkal. Kemudian apno, tidak ada pernapasan. Kemudian Cheyne-Stokes, Ini merupakan suatu periode pernapasan cepat dalam
yang bergantian dengan periode apno. Nah, biasanya ini umumnya terjadi pada bayi selama tidur nyenyak, kemudian depresi dan kerusakan otak. Pernapasan selanjutnya adalah kusmaul. Nah, di kusmaul ini adalah suatu proses napas dalam yang abnormal, bisa cepat, kemudian normal atau lambat khususnya pada asidosis metabolik. Selanjutnya adalah biot. Biot ini adalah suatu pola napas yang tidak teratur dengan menunjukkan adanya kerusakan pada otak. Sekarang kita masuk di prosedur ya, prosedur perhitungan pernapasan. Di sini yang pertama kita akan mengadakan persiapan alat. Persiapan alat ini bisa stetoskop, kemudian stopwatch, kemudian atau jarum detik, kemudian buku catatan. Bagaimana cara kerjanya? Yang pertama adalah menjelaskan prosedur yang akan dilakukan pada klien. Nah, di sini kita jelaskan bahwa kita akan mengadakan pemeriksaan perhitungan pernapasan. Nanti perhitungan ini akan dilakukan perhitungannya selama 1 menit ya. Di sini petugas hanya akan melihat gerakan dadanya jika kliennya sadar. Nah, pada saat dilakukan pemeriksaan, jangan diinfokan kepada klien, Bapak, Ibu, saya mulai sekarang ya menghitung pernapasannya. Nanti hasilnya tidak akan akurat ya. Kemudian yang kedua, membuka baju klien untuk mengobservasi pergerakan dada ya. Dibuka di bagian dada saja ya. Kemudian yang ketiga, menghitung pernapasan klien dengan caranya melihat gerakan inspirasi dan ekspirasi selama 1 menit ya. Nah, jika dengan cara melihat hasilnya tidak terlalu, atau pada waktu kita melakukan pemeriksaan dengan cara pandang ya, tidak memberikan hasil yang baik, kita bisa menggunakan stetoskop dengan cara mendengarkan bunyi pernapasan, kemudian cek apakah terdengar suara napas yang abnormal. Suara napas yang abnormal yang tadi ada apnu, takipnu, hipernu ya, Cheyne-Stokes, nah yang seperti itu. Setelah itu sudah selesai, akhiri tindakan dengan baik. Baik Ibu, Bapak, terima kasih sudah bekerja sama dalam tindakan ini. Bagaimana perasaannya Pak, Ibu? Nah, seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan? Jika Bapak dan Ibu tidak ada pertanyaan, saya akan kembali ke ruang perawat. Nah, di sini nanti catat hasil dari perhitungan pernapasan. Setelah itu petugas cuci tangan. Baik, cukup sekian video perhitungan pernapasan. Like jika video ini membantu, komen jika ada pertanyaan. Terima kasih.